Selamat siang semuanya. Bertemu saya lagi, yaitu di pembelajaran sejarah Indonesia. Hari ini kita belajar tentang cara berpikir sejarah. Sebelum kita belajar tentang cara berpikir sejarah, ada hal penting dalam sejarah, yaitu unsurnya. Yang pertama ada manusia. Manusia ini adalah orang yang melakukan suatu peristiwa sejarah itu terjadi. Terus kemudian ada ruang, tempat di mana peristiwa itu terjadi. Dan yang ketiga adalah waktu, yaitu kurun waktu yang lampau, sekarang, dan akan datang yang biasanya saling berkaitan. Kemudian kita lihat berpikir kronologis. Cara berpikir sejarah harus ada berpikir secara kronologis. Jadi untuk mengkaji sebuah peristiwa sejarah yang luas, kita memerlukan periodisasi. Nah, periodisasi ini sering disebut dengan pembabakan. Dan ini juga digunakan untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan sejarah kehidupan manusia. Namun karena dibuat oleh banyak peneliti, jadi periodisasi itu kadang-kadang sifatnya lebih subjektif, tergantung dari para ahli sejarah yang membaginya. Nah, di sini ada contoh dua pembabakan sejarah. Dua-duanya adalah pembabakan sejarah Indonesia. Kalau kita lihat di sini, dia membagi secara umum. Yang pertama, prasejarah, Hindu-Buddha, Islam, Belanda, Jepang, dan akhirnya kemerdekaan Indonesia. Tapi kalau di sini dibagi-bagi lagi lebih terinci, ada masanya Hindu, Buddha dengan kerajaan-kerajaannya, terus kemudian pada masa pemerintahan asing juga dibagi-bagi, itu ada lima yang pernah menjajah Indonesia sampai akhirnya Indonesia merdeka. Semua itu sah aja. Kenapa? Karena ya memang cara berpikir itu subjektif. Terus unsur-unsur dalam penyusunan periode sejarah itu biasanya ada unsur geografis. Kadang-kadang perubahan tapal batas dulu dan sekarang itu berbeda. Aliran sungai juga bisa berbeda. Bencana alam juga bisa berbeda. Bahkan ada perubahan flora dan faunanya, sehingga kadang-kadang mengaburkan jejak-jejak sejarah. Dan yang kedua adalah tentang ketatanegaraan, yang menurut Sukanto itu adalah bersifat politik. Pengertian berpikir kronologis. Ada cara berpikir secara runtut atau tersusun berdasarkan urutan waktu. Jadi kronologis ini adalah sebenarnya mengungkap suatu kejadian, contohnya kayak kecelakaan, ketika polisi menanyakan, terus bukti-bukti ditemukan, dan akhirnya diceritakan kembali, dan akhirnya bisa diungkap. Kenapa? Karena peristiwa itu disusun nanti secara beruntut. Kemudian kita lihat cara berpikir kronologis itu seperti apa. Ini ada sebuah peristiwa sebelum Indonesia merdeka. Jadi dimulai dari kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Terus kemudian Jepang menyerah, dan akhirnya ada sebuah peristiwa yang mau gak mau kita harus melakukan proklamasi kemerdekaan. Nah, ini adalah berpikir secara kronologis. Cara berpikir diakronik. Dia itu artinya melintas atau melampaui atau melalui batas waktu. Jadi sering dikaitkan dengan suatu peristiwa yang dapat melampaui batas atau kejadian. Contohnya adalah peristiwa di bawah ini ketika pada masa pemerintahan Hayam Wuruk berlangsung antara 1350 sampai 1389. Kemudian ada perang Jawa atau perang Diponegoro. Dan cara berpikir diakronik ini kadang-kadang mengajarkan kita untuk lebih teliti, melihat gejala alam, fenomena terhadap waktu dan kejadian. Kadang-kadang kamu kalau di SD sering kalau ulangan ditanyain tahun berapa, tempatnya di mana. Nah, ini sebenarnya cara berpikir diakronik. Ini ada contoh lainnya, yaitu ketika peristiwa tragedi Trisakti. Yang kita tahu kejadiannya tahun 98 yang menyebabkan jatuhnya seorang presiden yang kuat, yaitu Presiden Soeharto. Nah, ini runtutannya dari tanggal 13, 14, ya, demonstrasi makin besar. Terus kemudian 18, Ketua MPR minta turun, tapi Presiden Soeharto nggak mau turun, masih bicara di TV tanggal 19-nya. Terus kemudian tanggal 20-nya Harmoko mengancam presiden dengan ada melakukan pemilihan ulang presiden baru. Dan tanggal 21 Soeharto akhirnya mau nggak mau mundurkan diri dan menyerahkan jabatannya kepada wakilnya. Dari urutan tabel di atas ini bisa kita lihat, ini adalah salah satu contoh peristiwa
Yang pertama yaitu diakronik. Nah, ini cara berpikir diakronik. Kita lihat masa prasejarah, masa Islam, masa pendudukan Jepang, semuanya ada periodenya, ya. Terus contoh diakronik lainnya adalah ini, pertempuran Surabaya. Nah, ini dimulai dari ada seorang jenderal dari sekutu, yaitu jenderal Inggris yang meninggal, ya. Terus kemudian akhirnya peristiwa ini menjadi Inggris mengancam para pemuda di Surabaya pada saat itu. Nah, ini ya, akhirnya Inggris melakukan serangan besar-besaran sampai terjadinya pecah perang 10 November. Cara berpikir sinkronik. Sin artinya dengan, kronos artinya waktu. Dalam kamus bahasa Indonesia, sinkronik itu artinya sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspek pada masa waktu tertentu secara mendalam. Nah, kajiannya ini biasanya lebih menitik beratkan kepada gejala dari sebuah peristiwa tersebut. Contoh ya, sebuah peristiwa terjadi itu dilihat bukan peristiwanya aja yang terjadi, tapi efeknya, akibatnya, ya. Sinkronik itu seperti itu. Nah, ini cirinya. Jadi ada pola masa tertentu, ada polanya, ada gejala, ada karakter. Biasanya sifatnya horizontal, nggak ada pembanding, cakupan kajiannya lebih sempit. Kajian ini sangat sistematis, lebih serius dan mendalam. Contohnya nih, seorang sejarawan akan menulis sejarah perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang. Penulisannya hanya seputar ekonomi pada masa pendudukan Jepang dan tidak ada pembanding dengan masa pendudukan Jepang di tempat lain. Ada lagi peristiwa 17 Agustus. Ini secara sinkronik ya. Kita lihat peristiwanya terjadi tanggal 17 tahun 1945. Tentara Dainippon itu masih ada di Jakarta, namun sudah dikalahkan oleh sekutu. Dan suasana di Jakarta itu masih kondusif, artinya masih tenang, aman. Walaupun demikian, pembacaan proklamasi dipindahkan dari lapangan Ikada ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sekarang namanya Jalan Proklamasi. Kenapa? Karena ada alasan keamanan. Di situ tentara Jepang sudah berjaga-jaga. Proses pembacaan teks proklamasi itu berlangsung dengan hikmat dan damai. Di sini tidak dijelaskan jam berapa terjadinya apa, tapi lebih dijelaskan kepada suasana pada saat itu seperti apa. Nah, salah seorang ahli sejarah yang menulis sejarah sinkronik itu adalah Profesor Dr. Kunto Wijoyo. Dia juga seorang budayawan, sastrawan, dan ahli sejarah dari Indonesia. Dia menulis tentang Madura 1850-1840. Di sini diceritakan bagaimana kehidupan orang Madura kurun waktu sekian 1850 sampai 1940 dengan dia punya bentuk ekologinya atau tanahnya di sana itu modelnya tegal, khas, berbeda dengan ekologi tanah di Jawa gitu ya. Terus kemudian membentuk pribadi-pribadi orangnya seperti apa. Di Madura ini juga menarik karena di situ ada kaum ulama lokal yang punya pengaruh sangat besar terhadap kehidupan masyarakatnya. Juga ada pemerintah gitu. Nah, di sini diceritakan bagaimana kehidupan Madura di saat itu. Nah, ini ada perbedaan sinkronik dan diakronik. Ini ada penulisan tentang kota Jogja, tapi dua penulisan yang berbeda. Kalau yang pertama itu sinkronik itu artinya melebar dalam ruang. Dia mencoba melihat Jogja itu dilihat dari sisi ekonomi, sosiologi, tapi dalam kurun sejarah. Sementara yang diakronik itu lebih memanjang dalam waktu. Jadi menceritakan kota Jogja dari dulu sampai sekarang. Itu ada gambarnya tuh, sejarahnya dulu sampai sekarang. Materi kita selesai sampai hari ini, dan kalau apabila Anda ada pertanyaan, boleh silakan Anda japri ke saya, boleh juga lewat WA group, boleh juga lewat Google Classroom. Nanti saya akan lampirkan tugas selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.